Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukrulillah, jamaah sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah atas kebaikan yang masih Allah titipkan kepada kita sampai detik ini. Kebaikan untuk bisa berkumpul di majelis ilmu, kebaikan yang masih Allah titipkan kepada kita berupa kedua kaki yang dengannya kita bisa berjalan, kedua tangan yang dengannya kita bisa bekerja, kedua mata yang dengannya kita masih bisa melihat. Allah tiada henti memberikan kebaikan itu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Sebagaimana Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa syukur itu ketika kita mampu mempergunakan semua titipan kebaikan tadi dalam rangka melakukan ketaatan. Dan mudah-mudahan duduk-duduknya kita di tempat ini dalam keadaan hujan yang Masya Allah. Saya semangat betul kalau ngisi di Jabalus Salam ini ya. Para bundanya hebat-hebat. Pada jalan kaki, Masya Allah. Kalau di sini aja, ya. Yang pakai motor juga jalan kaki, motornya didorong sampai parkiran, ya. Jadi ini adalah kebaikan yang Allah titipkan kepada kita ketika kita masih muda untuk bisa berkumpul di majelis ilmu, berkumpul di tempat yang baik, dan mudah-mudahan tempat duduk para bunda hari ini dia akan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kita berdoa atas satu karunia yang masih Allah titipkan kepada kita berupa turunnya rahmat Allah ini dengan mengucapkan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan ya. Karena memang hujan-hujan itu enaknya makan memang. Atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Silakan kalau mau tidur ke belakang. Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah turunkan kepada kami hujan yang di dalamnya penuh dengan kemanfaatan. Para bunda yang solihah, ini adalah satu wasilah yang Allah sediakan buat kita untuk memanjatkan doa. Karena di antara doa-doa terbaik yang Allah menjanjikan pengabulannya, selama bukan doa yang isinya dosa bunda ya, selama doa itu baik, ada satu wasilah yang Allah akan perkenankan untuk dikabulkan. Salah satunya adalah inda nuzulil ghaib, ketika turunnya hujan. Jadi bunda boleh tuh pas lagi turun hujan pertama kali bunda doa-doa yang baik tuh boleh. Bahkan selama hujan itu turun bunda doain yang baik-baik juga boleh. Buat gombalin suami juga boleh. Ayah coba lihat tuh hujan. Kenapa deh? Hujan itu deras gak? Deras. Ayah bisa ngitung gak? Gak bisa. Buat ngitungin hujan aja ayah gak bisa. Apalagi ngitungin cintanya bunda ke ayah. Ini gak deras sederas cinta bunda ke ayah. Itu langsung dibawa belanja tuh bu, Insya Allah. Kalau gak percaya praktekkan aja nanti pulang dari sini ya. Dibawa belanja bu, Insya Allah. Nah para bunda, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dari kitab yang sama, kitab Bidayatul Hidayah, berkenaan dengan hifdzur rijlain, menjaga kedua kaki. Kemarin kita sudah sampai ke hifdzul yad. Yadain yaitu menjaga kedua tangan. Ya bunda ya, yang masih ada catatannya, kita review lagi bahwa di akhirat nanti ada penggalan dari neraka yang disebut sebagai neraka jahanam. Yang kita sudah paham betul bahwa neraka jahanam ini diperuntukkan buat orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang munafik, dan orang-orang yang melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah dengan 7 anggota badan. Jadi nanti di akhirat itu ada surga, ada neraka.
Nah, neraka ini ada bagian-bagiannya. Kita kenal ada neraka Wail, ada neraka Hawiyah, ada neraka apalagi Sakor yang bagi orang-orang yang meninggalkan sholat gitu ya. Ada juga namanya neraka Jahannam, neraka yang paling bawah yang akan dihuni oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik, dan orang-orang yang melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah dengan 7 anggota badan. Sudah kita jelasin, yang pertama penglihatan, yang kedua pendengaran, yang ketiga mulut atau lisan, yang keempat perut, yang kelima kemaluan, yang keenam tangan, yang ketujuh bagian kaki. Hari ini insya Allah kita selesaikan. Setelah itu masuk ke pembahasan tentang maksiat hati. Hifdzur rijlain, yaitu menjaga kedua kaki. Wa amma rijlani fahfadha antamshiya bihima ila haramin. Kedua kaki itu hendaklah kita menjaga keduanya untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang haram. Kenapa? Kalau kita misalnya melangkahkan kaki ke tempat yang haram, sekalipun kita tidak melakukan keharaman tersebut, kalau meninggal tetap kesannya itu pasti buruk. Misalnya nih, Bunda udah terbiasa ikut pengajian. Ada yang pengajiannya seminggu sekali, ada yang seminggu 7 kali, ada yang bahkan sehari 3 kali ya, kayak minum obat. Pagi, siang, sore, pokoknya isinya kajian aja kajian. Seneng betul sama majelis ilmu gitu ya. Nah, kalau misalnya ada para Buddha yang seperti ini, ternyata datang ke acara konser dangdut gitu ya, datang nih ceritanya, cuma pengen tahu gitu lah, pengen ngelihat oh kayak gitu. Ternyata Bunda datang ke sana bersamaan dengan malaikat Israel lagi gabut, ya kan? Jadi ngapain sih kesini, dicabut di situ. Nah, orang akan menganggap kita sebagai orang yang meninggal di tempat itu, sekalipun bahkan kita cuma numpang lewat. Kita numpang lewat nih di acara orang yang lagi mabok, orang yang lagi goyang gitu. Bunda ternyata meninggal di tempat itu. Di mana ibu anu meninggal? Meninggal di tempat goyang itu. Nah, Allah Rabbi. Padahal kita cuma numpang apa? Lewat gitu ya. Jadi kalau kita melangkahkan kaki ke tempat yang buruk, baik disengaja ataupun nggak disengaja, kekhawatirannya itu kalau meninggal tetap dicatat sebagai orang yang buruk oleh manusia. Kalau pandangan Allah ya lain lah, Allah tahu niatan kita, tapi pandangan orang itu buruk. Ada satu kisah yang menarik ketika ada seorang syekh diundang ke Amerika, gitu ya, diundang ke Amerika ceritanya untuk memberikan tausiah, tabligh akbar lah kalau bahasa kitanya. Jangan dikira di Amerika tuh nggak ada muslimnya, ada nggak muslimnya? Ada, banyak juga pun banyak. Nah, mereka tuh haus akan ilmu gitu. Maka dipanggillah syekh. Kemudian drivernya bilang, syekh, nanti kita akan melewati tempat yang kiri kanannya itu tempat, ya itulah pokoknya, tempat esek-esek gitu kan. Pokoknya di jalan itu ditawarin di pinggir jalan, Bu. Jadi bukan lagi dipasang di iklan, bukan, di pinggir jalan, mejeng gitu. Dan memang tempatnya, orang nggak ada yang malu udah kalau udah di situ. Apa kata syekhnya? Cari jalan yang memutar. Jadi jangan lurus ke sana, pokoknya cari jalan yang selain jalan itu. Tapi kita jauh nggak apa-apa, walaupun jauh nggak masalah. Ditanya kenapa Syekh sampai segitunya? Aku khawatir di tengah jalan, padahal kita cuma numpang lewat. Khawatir ternyata Allah mencabut nyawa saya di situ. Nanti kalau misalnya dicabut, saya ini meninggal di mana? Di situ juga. Kalau kita dulu kenal yang namanya Kilo 17, ya Bu ya. Di Kilo 17 itu kan ada asrama putri ya. Kalau siang, kalau malam jadi asrama putra dan putri, ya gabung gitu ya. Misalnya nih Bu, misalnya nih, saya kan ada juga ngisi di sana Bu ya. Sebelum itu kan ada masjid tuh. Masjid, kemudian beberapa 50 meteran atau sampai 100 meteran itu baru komplek gitu. Kebayang nggak saya wafat di situ gitu kan? Ustaznya ninggal di mana? Ninggal di Kilo 17. Ya Allah, Ustaz di Kilo 17. Padahal saya habis ngisi, ya ngisi pengajian tuh. Tetap aja kesannya itu buruk. Maka beliau menyampaikan kalau kita mau jalan ke tempat-tempat seperti itu tuh baca ta'awudz, gitu ya. Baca ta'awudz, ya Allah aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalaupun ternyata Allah mentakdirkan kita wafat di situ, paling tidak orang itu tidak tertarik dengan tempatnya, ya Bu ya. Tidak tertarik dengan membicarakan tempatnya. Autas abihima ila babi sultanin zalimin, atau melangkahkan kedua kaki
ke penguasa yang zalim. Ini mungkin di zamannya beliau ya, makanya perlu guru itu seperti ini Bu. Kalau misalnya Bunda membaca misalnya langsung baca aja artinya gitu. Atau melangkahkan kaki ke tempat penguasa yang zalim. Sekarang coba lihat penguasa yang mana yang dimaksud. Gitu ya, penguasa yang mana. Sekejam-kejamnya pemerintah menetapkan pajak. Oh, Ustaz agen pemerintah ya? Enggak, saya bukan PNS ya. Sekejam-kejamnya pemerintahan kita itu menerapkan pajak, itu berbeda dengan pajak yang diharamkan dalam syariat. Kan kemarin ada yang tanya, pajak itu sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Sebentar dulu, baik. Kalau memang tidak setuju dengan ini nggak masalah juga. Pajak itu memeras dan sebagainya. Itu sudah dilakukan oleh kolonial Belanda dan seterusnya. Maka saya ingin sampaikan bahwa pajak dengan upeti itu berbeda. Saya ulangi ya, pajak dengan upeti itu berbeda. Makanya di dalam Islam itu ada jizyah namanya. Apa? Jizyah. Apa namanya, Bun? Jizyah. Bagi siapa? Bagi mereka yang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tapi hidup di bawah naungan pemerintahan kaum muslimin. Misalnya apa? Kafir dhimmi. Kan kafir itu ada dua Bu ya, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir yang memerangi, ada kafir yang biasa-biasa aja gitu. Misalnya nih kita punya tetangganya kita non muslim. Dia baik sama kita, kita juga baik sama dia. Kita biasa tuh bertukar-tukar hadiah, kita ngasih dia kadang tumpeng, dia ngasih kita donat dan seterusnya. Selama makanan itu halal, boleh kita konsumsi. Baik. Itu namanya kafir zimmi, kafir yang dilindungi. Gak boleh nih, jangankan nih dalam keadaan perang, gitu ya. Dalam keadaan damai aja kita nggak boleh tuh gangguin tetangga. Atau bahkan nih ketika terjadi peperangan kaum muslimin dengan kaum kafir, misalnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tetangga kita yang non muslim tuh boleh nggak dibunuh? Ya nggak boleh, dia tidak ikut berperang. Gitu bisa dipahami ya. Nah, untuk orang-orang seperti ini kena jizyah, dia harus bayar namanya itu pajak kalau bahasa kita. Ya, dia bayar untuk keamanan dia, untuk nanti uangnya digunakan untuk keperluan kaum muslimin dan seterusnya. Makanya pajak berbeda dengan upeti. Upeti dia datang nih ke kita, bayar upeti. Kita punya uang nggak punya harus dibayar. Dan itu sifatnya pemaksaan. Sedangkan pajak itu ada batasan tertentu. Kalau misalnya ketika laporan SPT ya, yang pernah laporan ini, misalnya gaji sekian, yang ditanggung sekian gitu ya, kreditan sekian, rumah sekian, bla 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 bla. Nanti ujungnya apa? Nihil gitu kan? Boleh ya boleh aja gitu. Jadi bukan untuk pemerintah, bukan untuk penguasa. Kalau dulu mengambil pajak dari rakyat itu memang untuk memperkaya diri. Sekarang bukan untuk itu, gitu ya. Nah, kalau menggambarkan penguasa yang zalim itu, kita bayangkan misalnya Fir'aun, gitu ya, Fir'aun. Atau ketika di zaman kekhalifahan kali itu ada memang yang raja-raja menempatkan orang-orang itu untuk apa? Mengambil harta dari kaum muslimin secara zalim. Pokoknya datang ke satu kampung, ambil dari mereka sekian persen, bawa ke kerajaan itu buat kita. Itu zalimnya gitu. Maka nggak boleh kita datang ke penguasa yang zalim. Kalau sekarang tuh kayaknya berat kita menemukan orang-orang yang berkuasa tapi dia zalim. Ustaz, pemerintah kita zalim, naikin harga gitu kan. Ya berarti nggak usah datang kan gitu. Jadi doain aja mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan seterusnya. Jangan sampai mencaci, apalagi sampai melaknat ya Bunda ya. Jangan. Fa innal masya ila salatini adh-dhalamati min ghairi daruratin wa irhaqin maksiyatun kabiratun. Kenapa kita nggak boleh datang ke penguasa yang zalim? Kalau sampai kita nekat datang padahal nggak ada urusan apa-apa, nggak ada darurat apapun, kita datang bahkan untuk mengemis, meminta jabatan, meminta proyek dan sebagainya, itu termasuk maksiat yang besar. Kenapa disebut maksiat yang besar? Fa innahu tawadhu'un wa ikramun lahum ala dzulmihim. Karena secara tidak langsung kita membenarkan kezalimannya dan kita mengagungkan dia atas kezalimannya. Intinya ini nggak berlaku insya Allah di tempat kita nggak berlaku. Kita punya RT yang zalim, kayaknya enggak juga ya. Saya zalim banget sama kita, kayaknya enggak. Kita punya lurah yang zalim, kayaknya enggak juga tuh. Kita punya camat yang zalim, enggak juga tuh. Kita juga memang camat itu enggak berkuasa apapun. Camat bisa enggak ngambil rumah kita?
Enggak, bisa nggak ujung-ujung ngambil kendaraan kita? Kan enggak juga. Bahkan sampai wali kota sekalipun nggak bisa ujung-ujung datang ke rumah kita ngambil mobil, ngambil motor, kan enggak. Rasa-rasanya penguasa yang dolim ini, beliau sampaikan memang di saat-saat itu banyak penguasa yang dolim. Kalau sekarang enggak lah, ya. Baik, insyaallah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Hud ayat ke-113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah kalian itu condong kepada orang-orang yang zalim, fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillah. Kenapa? Karena memang perbuatan yang seperti itu bisa mengantarkan seseorang menuju neraka. Dan janganlah kalian menjadikan selain Allah itu sebagai penolong, dan jangan pernah menjadikan selain Allah itu tempat kalian meminta pertolongan atau meminta perlindungan. Ini sudah Allah sampaikan. Ingat sekali lagi bahwa pesan dari beliau ini menggambarkan tentang keadaan orang terdahulu di zaman beliau, ya. Kalau sekarang rasanya saya insya Allah yakin banget sekarang nggak ada yang sezolim itu. Orang yang ujung-ujung langsung dipenjarakan, orang yang misalnya nggak sependapat dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah langsung dipenjarakan, kayaknya nggak segitunya juga. Kayaknya sampai hari ini juga kita belum sampai di rumah kita tuh datang orang karena kita sering pengajian kemudian kita dipenjara gitu, kan nggak ada. Masih relatif aman ya Bunda ya, alhamdulillah. Nah, bagian kaki ini Bunda, intinya adalah jangan pernah melangkahkan kaki ke tempat yang buruk, melangkahkan kaki ke tempat orang-orang yang zalim, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang bisa kalau meninggal kita akan dicatat sebagai orang yang buruk, gitulah gambarannya ya. Nah, sekarang ini bagian kaki sudah selesai. Sekarang kita masuk ke al-qaulu fi ma'asil qalbi, tentang maksiat hati. Nah, maksiat hati Bunda ya. Yang 7 tadi ini dicamkan betul-betul karena 7 anggota badan ini bisa mengantarkan pemiliknya kepada kesengsaraan akhirat, yaitu neraka jahanam. Kenapa setelah 7 anggota badan dijelaskan, maksiat yang dilakukan dengan fisik ini dijelaskan, terus kemudian masuk ke hati? Gini rahasianya. Kalau nih Bunda ya, kita melakukan kesalahan dengan fisik, itu masih dimungkinkan orang itu dapat teguran. Misalnya nih ada orang yang mulutnya itu lemes betul. Tahu lemes? Kayak admin lambe turah. Hari-hari gosip aja pokoknya. Nah, itu dimungkinkan dia bakal kena teguran dari siapapun itu nanti. Sudah nampak mulutnya lemes betul gitu ya. Atau misalnya ada orang yang ngomongnya buruk betul, sudah nampak itu orang bisa sakit hati loh diomongin kayak gitu. Jadi kalau ada orang melakukan keburukan dengan fisiknya, masih dimungkinkan bagi orang lain untuk apa? Menasihati dia karena kelihatan. Atau misalnya ada orang nih, ibu tahu bahwa itu tuh si suami itu atau si laki-laki itu suami dari temannya Bunda, gitu ya. Ternyata dia datang ke tempat massage. Tahu massage? Tempat itu Bun. Nah, tempat pijat. Gitu kan. Allah Ustaz cuma pijat, sebentar. Kalau misalnya dia datang ke tempat pijat yang memang yang pijatnya ini adalah laki-laki, aman. Tapi kalau ke tempat pijat yang memang yang pijatnya itu adalah wanita, aman gak kira-kira? Belum aman. Allah Ustaz cuma dipijat aja sebentar Bu ya, sebentar. Nabi SAW menyampaikan, ditusuknya nih kepala seorang hamba dengan besi yang panas itu jauh lebih baik dibanding bersentuhannya bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang lain mahramnya. Jadi Nabi menggambarkan tuh ngeri betul gitu ya. Jadi digambarin kalau ada seseorang yang ditusuk kepalanya dengan besi yang panas itu jauh lebih baik dibanding bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang lain mahramnya. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau ada yang bilang Ustaz nggak apa-apa cuma pijit, pertanyaan saya, di tempat massage itu yang mijit nenek-nenek 70 tahun atau yang masih muda-muda? Dan kira-kira kalau yang muda bertemu dengan yang muda,
Terjadi apa? Terjadi mudah-mudahan, gitu ya. Coba. Allah Ustaz cuma dipijat, nggak gitu konsepnya Bunda. Jadi kita menggambarkan bahwa berdua-duaannya seseorang, kan kita sudah tahu tuh hadisnya, jangan berdua-duaan, tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berduaan yang lain mahramnya kecuali yang ketiganya. Nah, ini bukan ketiganya tapi tiga-tiganya. Ini bukan ketiganya setan tapi tiga-tiganya setan, betulan gitu ya. Berubah jadi setan. Jangan pernah meremehkan. Nah ternyata Bunda tahu itu suaminya teman Bunda. Ya Allah, sakit hati gitu kan, mana itu bestinya Bunda gitu ya. Tapi kalau Bunda sampaikan secara langsung, ini bisa hancur nggak di rumah tangga orang? Bisa hancur. Maka Bunda boleh nih beli nomor yang baru. Beli apa? Nomor baru. Beli nomor baru kan sekarang nggak usah daftar ya, bisa langsung pakai tuh. Nggak usah pakai daftar WA. Ustaz, nanti kalau nggak daftar WA nanti dia nggak bisa kebaca lagi. Ya sudah, Bunda daftarin aja WA dengan nama palsu, nggak usah pakai foto, langsung aja kirimkan gini. Salam, oh gitu ya. Udah salam aja, nggak usah pakai assalamualaikum, kebagusan ya. Salam. Aku tadi lihat kamu itu ke tempat ini jam sekian pakai motor ini. Kalau kamu tidak memperbaiki diri dan masih melakukan share videonya, share ke istrimu, ke anak-anakmu, dan juga ke teman-teman kerjamu, gitu ya. Padahal Bunda nggak punya videonya juga, Bunda nggak punya fotonya juga, tapi Bunda ngelihat betul itu motornya itu, bajunya itu, gitu ya. Gak usah juga Bunda, aku tunggu ya, aku gak usah tanya aku di mana, aku orang BDS blok C nomor 2, sama aja namanya ngasih tahu ya. Gak usah, langsung aja gitu, nanti terus aja kirimin sampai dia baca dan gak usah nunggu jawabannya. Setelah itu buang kartunya, gak usah nunggu jawaban, gak usah kepo sama jawabannya, langsung aja dibuang. Bisa dipahami Bunda ya? Jadi ternyata kalau ada orang melakukan keburukan dengan fisiknya, masih dimungkinkan dia dapat teguran. Masih ada yang ngasih nasihat. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada orang bermaksiat dengan hatinya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ada orang nih misalnya nih mau nyebur ke dalam ke dalam genangan, bukan genangan masa lalu ya, masuk misalnya mau ke tempat yang jauh lah, tebing misalnya. Kita bilang, jangan di situ, jatuh loh. Nah, sekarang kalau ada orang dengan hatinya yang bisa mengantarkan dia ke sengsaraan akhirat, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka untuk maksiat hati ini lebih kepada apa? Lebih kepada menasihati diri kita. Kenapa? Karena Bunda nggak bisa bilang, sini, kenapa kok cuci hatimu kotor? Ngerinya. Kita bisa nembus hatinya orang tuh gimana ceritanya? Nggak bisa. Mungkin di depan kita, masya Allah, subhanallah, kalimat-kalimatnya gitu. Pas kita udah pergi, dasar setan, dasar kelakuan gak jelas. Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa menilai hati orang. Nah maka dari itu maksiat hati ini penting untuk dibahas supaya menjadi apa? Menjadi bahan perenungan buat kita. Ya. Kalau fisik, insya Allah saya yakin wajah-wajah para bunda ini wajah-wajah ahli surga, insya Allah ya. Gak ada yang bermaksiat dengan fisiknya, dengan hati ini. Ini hati belum tentu masalahnya kan. Termasuk saya juga sama, Bu ya. Makanya ada satu kitab yang menjadi syarah dari kitab ini. Nah, nama kitabnya itu Maraqi al-Ubudiyah, yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menyampaikan, sekiranya kita mau jujur, hampir semua amalan dan ibadah kita itu dikarenakan riya. Dikarenakan apa? Riya. Ternyata kalau kita mau jujur ya, intinya kita mau jujur, kita nggak bisa juga bilang kamu riya, enggak. Kita aja dulu kita. Sekiranya kita mau jujur, hampir semua amalan kebaikan kita, gitu ya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan kita itu dorongannya adalah riya, pengen dilihat, pengen dilihat. Allah saya tuh enggak. Buktinya apa? Kalau posting foto, sekalipun captionnya udah bagus banget, alhamdulillah bisa sampai di tempat ini. Gak ada sih, saya belum menemukan alhamdulillah bidadari surga turun di ujungan ya. Tidak ada yang lebih indah selain wajah saya. Kayaknya belum ada di sini ya. Gak ada insya Allah. Jadi saat kita
Baik, bismillah. Jadi misalnya saat kita memposting sesuatu, itu sebenarnya dorongannya riya juga gitu loh. Pengen dilihat, cuman pengen dilihatnya kita dengan maksud riya dalam syariat itu berbeda. Coba Bunda, berani nggak posting foto, posting Bunda lagi perjalanan kemana aja, tapi Bunda privat, hanya Bunda sendiri yang lihat? Pernah kayak gitu? Nggak pernah. Tujuannya apa dipasang di status? Biar dilihat. Kalau Ustaz saya mau nggak mau dilihat, ya nggak usah pasang status. Tapi kan gatel Bu ya kalau nggak dipasangin status. Termasuk yang jualan juga sama. Sekiranya Bunda nih, misalnya pokoknya saya nggak mau riya, rizki Allah yang ngatur. Pokoknya nggak usah posting jualan di FB, nggak usah posting jualan di status WA, nggak usah posting jualan di IG, nggak usah Bu. Kenapa? Rizki Allah yang ngatur. Ya nggak gitu, tetap aja kita posting tuh makanan, pakaian, untuk apa? Untuk dilihat maksudnya Bu ya. Jadi ternyata hampir semua nih perbuatan kita, amal kebaikan kita, bahkan ibadah kita itu cenderung dilakukan karena apa? Pengen dilihat. Walaupun kita bukan termasuk orang-orang yang ria, insya Allah Bunda ya. Intinya pengen dilihat aja dulu kalau kita mau jujur. Kalau kita mau jujur. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Sekarang masuk ke maksiat hati. I'lam anna sifatil mazmumata fil qalbi katsirah. Ketahuilah bahwa sifat-sifat jelek itu yang terkumpul di dalam hati itu banyak. Penyakit hati itu banyak kata Imam Al-Ghazali. Wa tariqu tathhiril qalbi min radzaili hatawilah. Sedangkan proses pengobatannya itu panjang. Jadi kalau kita misalnya udah terkena satu penyakit aja, satu, nggak usah banyak-banyak, satu aja dulu penyakit. Itu proses penyembuhannya panjang. Makanya kita mengenal ada post-power syndrome. Tahu post-power syndrome? Ketika di kantornya dia punya jabatan yang tinggi, terus ternyata karena umur dia harus pensiun. Nah setelah itu biasanya muncul tuh satu, mohon maaf agak sakit sedikit gitu ya, berkenaan dengan apa? Post-power syndrome. Dia merasa dirinya masih berkuasa. Makanya sikapnya petantang-tenteng. Padahal udah nggak punya kuasa sebenarnya. Udah nggak di kantor, udah nggak kerja. Orang lain juga menganggap dia sebagai orang biasa. Tapi karena sudah terbiasa posisinya itu tinggi, maka nggak mau tuh bergaul dengan sebelahnya karena menganggap sebelahnya nggak ada apa-apanya. Nggak mau bergaul kecuali dengan yang selevel. Padahal dia udah nggak punya level apa-apa. Cuman pernah mantan manajer, mantan CEO, mantan apalagi, misalnya mantan pemilik saham, cuman mantan gitu. Tapi karena sudah melekat penyakit yang satu ini, panjang betul pengobatannya Bun. Sampai dia menemukan kesadaran bahwa oh iya, saya bukan siapa-siapa sudah. Gitu. Makanya jika petantang-petantangnya kalau nyuruh tuh yuk pakai kaki. Tuh benerin tuh kaos kakinya Pak, tapi pakai kaki. Ngomong ke orang juga selalu meninggi padahal dia udah enggak punya apa-apa. Itu namanya post-power syndrome. Maka dari itu para Bunda, proses penyembuhannya itu panjang. Ada orang yang sulit dinasehati sampai kemudian nasihat itu datang melalui anaknya. Ya Bu ya, datang melalui anaknya. Orang lain tuh sudah nasihatin dia banyak betul gitu kan. Sudah nah jangan melakukan itu lagi, itu dosa. Bahkan ada satu ulama, Imam Asy-Syafi'i itu pernah nangis terseduh Bu. Imam Asy-Syafi'i itu pernah nangis sesenggukan. Ketika ditanya, wahai Imam, kenapa ketika engkau membahas masalah lain engkau gak seperti ini? Membahas neraka juga oke lah sedih-sedih, tapi nggak pernah menangis sesenggukan seperti ini. Tapi kenapa pada bab ini kok sampai sesenggukan gitu nangisnya? Bab apa coba? Bab zina. Bab apa? Bab zina. Maka ditanya, kenapa engkau sampai seperti ini? Karena bab ini adalah bab yang bisa menurun. Bisa apa? Menurun. Jadi kalau tidak sempat ditaubati oleh ayah dan bundanya, oleh orang yang melakukannya, kemaksiatan yang model kayak gini itu apa? Menurun. Gitu Bu. Makanya beliau itu nangis sesenggukan. Karena kekhawatiran beliau dosa itu dilakukan oleh orang tua tapi ternyata nurun ke anak. Maka setelah itu, setelah dikasih nasihat panjang lebar gak mau ngedengerin, ternyata anaknya jadi apa? Jadi korban atau bahkan jadi pelaku. Barulah dia sadar. Bisa dipahami ya? Nah, karena memang panjang prosesnya. Ada orang yang ditegur langsung sadar. Ada orang dijewer baru sadar. Ada dijitak baru sadar. Ada aja. Maka dari itu para bunda yang sholihah, kata beliau, penyakit hati itu banyak. Dan proses untuk penyembuhannya itu panjang.
Wasabilul ilaji fiha ghamidun, dan jalan untuk menempuh penyembuhan ini itu sangatlah rumit, Baik. Tapi kata beliau, dari sekian banyak penyakit-penyakit hati, pada kesempatan ini beliau hanya menyampaikan 3 hal saja yang mesti kita hindari. Walakinna nuhadziruka al-ana salasan min khaba'ithil qalbi. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa 3 hal ini hendaklah kalian jauhi, karena ini menjadi inang. Tahu inang? Inang itu apa? Biang ya? Biang. Karena 3 ini bisa menjadi biang dari penyakit-penyakit lainnya. Jadi istilahnya nih, kalau kita bisa menghindarkan diri dari 3 penyakit ini, maka penyakit-penyakit lain itu akan terhindar. Karena kita sudah menyelesaikan inangnya dulu. Bunda gak bakal pernah punya pohon mangga, Ibu ya, kecuali memang Bunda gak pernah nanam. Tapi kalau Bunda pernah nanam dan dia membesar, sekalipun Bunda udah potong, masih dimungkinkan tumbuh lagi nggak? Masih dimungkinkan karena akarnya masih ada. Kalau Bunda ternyata bismillah dia pokoknya cabut sampai akar-akarnya, pakai alat, dipotong kiri kanannya sampai bersih ke akar-akarnya, nah masih dimungkinkan. Memang nggak ada lah yang bakal tumbuh. Tapi kemungkinan kecilnya masih ada nggak? Masih ada, gitu ya, masih ada. Nah beliau menyampaikan 3 penyakit ini kalau bisa kita hindari, maka penyakit-penyakit lainnya yang akan menerpa hati itu akan bisa dihindari. Apa saja itu? Wahia al-hasadu, yang pertama hasad. Yang kedua ar-riya, yang ketiga ujub. Kayak kol-kolah ya, ujub. Ujub. Wala tadhunnanna annahu taslamu laka biniyatin shalihatun fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasadi war riya wal ujub. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah merasa aman gitu ya, jangan pernah merasa selamat sekiranya hati kita nih Bunda. Saya ulangi ya, jangan pernah ngerasa saya aman-aman aja Ustaz. Kenapa? Saya loh udah biasa menuntut ilmu. Saya loh sudah terbiasa untuk beramal soleh. Tapi kata beliau, kalau misalnya teman-teman sekalian sudah rajin nuntut ilmu, sudah rajin beramal soleh, jangan pernah terlalu berharap amal dan ilmunya bisa bermanfaat kalau di dalam hati teman-teman sekalian ada apa? Ada hasad, ada riya, ada ujub. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Thalathun muhlikatun." Ada 3 penyakit pemusnah. Syuhun muta'un, kikir yang dituruti. Wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan bangga terhadap diri sendiri. 3 penyakit ini, 1 kikir yang dituruti, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, yang ketiga bangga diri. Baik. Apa penjelasan hasad? Catat Bu. Ammal hasadu. Hasad itu adalah fahuwa mutasya'ibun minasyuhi. Hasad itu adalah sifat yang tumbuh dari sifat kikir. Sifat yang tumbuh dari sifat kikir. Asyuhu itu artinya kikir. Apa bedanya pelit dengan kikir? Sama aja, Ustaz. Ada bedanya? Nah, beda Bu. Asyuhu itu bedanya dengan bakhil atau pelit. Nah, pelit dengan kikir itu beda Bu. Kalau pelit itu huwallazi yabkhulu bima fi yadihi ala ghairihi. Pelit itu Bunda, pelit. Dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Yang itu memang adalah miliknya. Contoh,
Orang yang pelit itu kayak gini gambarannya nih. Punya motor 2. Tetangganya datang ke rumah. Bu, kenapa? Motorku mogok. Bolehkah pinjam motor 2? Motor 2. Bolehkah pinjam motornya 1? Enggak Bu, mau dipakai dua-duanya. Coba kebayang gak? Padahal gak dipakai juga. Bisa kebayang gak ibu bawa motor 2 kayak gini? Gimana ceritanya? Tapi namanya orang apa? Pelit. Kayak gitu Bu. Tapi wajar gak? Ya wajar, memang itu punya dia. Ibu udah pakai helm. Mau jalan. Tetangganya datang. Bu, mobilnya nganggur kah Bu? Mau dipakai hari ini Bu. Mau jemput orang tua di bandara. Baru pada datang dari Jawa. Enggak, ini saya lupa tadi mau pakai mobil. Ya Allah, ya Allah Bu, udah pakai helm. Gak ada lepas helmnya masuk mobil, ya bawa mobil pakai helm. Coba, saking apanya? Pelit. Wajar nggak? Masih wajar, karena memang mobil itu punya dia. Itu apa namanya? Pelit. Nah, sedangkan kikir nih Bu. Wasyahihu atau kikir itu adalah alladzi yabkhulu bi ni'matillahi ta'ala wa huwa fi khazaini qudratihi ta'ala la fi khazainihi. Kikir itu adalah dia pelit terhadap sesuatu. Padahal sesuatu itu adalah milik Allah. Bukan punya dia. Pokoknya ya Allah, kalau di tempat gua nggak hujan, di tempat dia juga nggak usah diturunin hujan. Wih, ngeri gitu ya. Padahal hujan itu milik siapa? Milik kamu. Ikut jalan sehat, ya kan? Hadiahnya mobil, motor, kulkas 2 pintu, sepeda listrik gitu ya. Ikut. Lagi sebel banget sama orang, ketemu. Ya Allah, pas jalan sehat ketemu. Ya Allah, nggak apa-apa aku nggak dapat. Yang penting dia juga nggak dapat. Coba. Padahal belum tentu dia juga itu namanya apa? Kikir Bu. Parah ini Bu. Ini parah betul Bu. Kalau pelit itu ya wajar sih dalam tanda kutip. Memang punya dia. Gak mau ngasih motor dia. Gak mau ngasih mobil dia. Lah ini punya orang. Punya Allah masih. Nah itu bedanya Bu ya. Jadi bedanya kikir dengan pelit itu di situ. Wahya fi khazaini qudratihi. Itu kepunyaan Allah. La fi khazainihi. Dan bukan juga punya dia gitu. Makanya orang-orang yang seperti ini cenderung dia akan punya sifat hasad nantinya, gitu ya, akan punya sifat hasad. Nah, Ustadz, hasad itu sama nggak sih dengan dengki? Saya pernah menyampaikan bahwa karena keterbatasan kosakata bahasa Indonesia, maka hasad kalau Bunda baca tafsir Al-Quran, baca hadis, hasad itu dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang-orang yang dengki kan ya, kalau dia mendengki, padahal hasad itu dengan dengki berbeda. Seperti yang pernah saya contohkan, ada iri, ada dengki, ada hasad. Ingat iri itu fitrah Bu, bawaan orok. Ibu lahir sudah bawa iri, sudah itu nggak bisa dihilangin Bu. Karena biasanya iri itu mengiringi passion. Mengiring apa? Passion. Bunda misalnya contoh suka banget ngoleksi jilbab. Pokoknya kalau ngeliat jilbab model terbaru tuh gatal betul matanya. Oh beli di mana? Ada kelandasan diskon 30%. Mau juga nah jilbab kayak gitu. Mau aja. Padahal beli juga enggak sebenarnya. Karena dia sudah punya banyak jilbabnya. Tapi karena dia passionnya di ngumpulin jilbab. Ngeliat jilbab yang baru tuh ketarik enggak? Ketarik. Ya Bu ya, itu namanya iri. Iri kayak gini dosa enggak? Enggak. Masuk ke majelis taklim nih. Ngeliat orang pakai sendal baru. Gitu kan. Ih cakep banget sendalnya. Karena Bunda memang kolektor sendal. Ngelihat ya Allah unyu-unyu beli di mana? Ada kemarin di New Zealand. New Zealand. Sendal jepit gaya betul nih. Beli di New Zealand. Ya, di sini juga ada, perapatan sih juga ada. Pengkolan rumah juga ada. Ini biasa gaya-gayaan. Biasa di New Zealand kemarin suami baru pulang dinas. Wih, gaya. Ih pengen juga nih beli yang kayak gitu. Karena memang sendalnya unik gitu kan. Kepengen gini gitu, kepengen aja. Padahal dia udah punya juga banyak gitu bahkan di rumahnya. Nah iri yang model kayak gini karena memang passionnya di situ di ngumpulin sendal, maka nggak berdosa. Karena iri itu cenderung karena dorongan apa? Passion, satu frekuensi, satu circle gitu ya. Yang suka ngumpulin tas gitu kan. Bahkan ada komunitas pecinta tas. Ada. Terus pecinta berondong juga ada. Berondong. Ibu nggak kurang jauh mainnya nih. Memang betulan Bu dari mulai stikernya itu berondong.
Bukan laki-laki yang berondong. Ibu jauh betul mikirnya ya. Memang berondong, pecinta berondong Indonesia, PBI ya, pecinta berondong Indonesia itu ada bu komunitasnya. Jadi para bunda yang soleh itu ngumpulnya sefrekuensi aja. Jadi kalau ngeliat berondong dengan rasa terbaru gitu kan, pokoknya ngantri gitu. Pokoknya suka banget dengan yang namanya berondong. Bukan berondong orangnya, tolong nih bu, ibu. Ya berondong. Nah itu contohnya. Terus misalnya nih ibu suka banget sama apa ya, Gucci gitu kan, mampir ke tetangganya ngeliat, Gucci beli di mana? Ada kemarin baru dapat hadiah dari saudara, cakep nah Gucci-nya, nggak kayak yang di rumahku itu nah udah mulai ketertarikan, beli di mana po? Udah kasih hadiah dari Surabaya, nantilah kalau pas kesana mau beli, tuh. Namanya juga memang sefrekuensi bu, gitu ya. Nah beda kalau ibu memang nggak punya passion di situ. Saya pernah contohkan kalau ibu ngeliat lukisan indah. Ada orang lagi ngelukis, indah banget lukisannya. Ada nggak ujuk-ujuk ibu pengen jadi pelukis? Pengen juga nih jadi pelukis. Enggak juga tuh. Kita paling bilang, Masya Allah cakepnya. Gitu aja bu. Karena memang bukan passionnya kita. Tapi kalau satu frekuensi, satu passion, nah baru kita akan tertarik. Bisa dipahami ya. Jadi iri yang seperti ini tidak berdosa. Boleh-boleh aja. Justru yang aneh itu orang gak punya keinginan sama sekali. Bu jalan? Enggak. Baju, sendal, celana, gitu enggak, semuanya makan enggak, minum enggak, paling besok tinggal dikafanin ya, nggak punya hajat sudah sama dunia, gitu, nggak punya keinginan sama sekali. Nah ini agak bermasalah. Nah sedangkan dengki itu, nah sudah mulai naik level nih. Kalau dengki sudah harus hati-hati. Gimana kaidah dengki bu? Senang melihat orang lain, susah melihat orang lain senang gitu bu ya, pokoknya gitu aja. Jadi kalau kita ngeliat ada orang jatuh kemudian kita ketawa, dengki sudah itu. Atau misalnya ngeliat tetangganya renovasi rumah langsung nggak bisa tidur semalaman, nah itu namanya apa? Dengki, gitu ya. Itu namanya dengki. Gambaran dengki gimana kemarin? Tetangganya punya mobil baru, dia mikirin kreditannya. Paling juga 6 bulan ditarik leasing, coba. Padahal kalaupun ditarik leasing itu mobil siapa? Mobil tetangganya. Paling gak kuat ganti oli, coba sampai ke oli dipikirin bu sama orang dengki itu. Ya kan? Nah itu dengki namanya. Tapi orang dengki ini dia tidak membahayakan orang lain, tapi dia hanya membahayakan dirinya sendiri. Semalaman mikirin cicilannya, mikirin kalau ditarik leasing, mikirin kalau nggak ganti oli, besok asam uratnya kambuh, darah tingginya kumat, diopname. Nah berarti yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Nah ini baru dengki namanya bu. Nah naik di atasnya adalah hasad. Hasad. Nah hasad ini lebih ngeri dibanding dengan dengki. Kenapa? Kalau hasad itu berkeinginan supaya nikmat Allah itu hilang dari saudaranya. Jadi bukan lagi mikirin cicilan mobil, tapi mikir gimana caranya biar bannya itu hilang satu, biar spionnya rusak, biar mobilnya itu baret-baret, biar bannya itu bocor kayak gitu bu. Itu namanya hasad. Beda dengan dengki. Nah tapi nggak apa-apa lah kalau diartikan di sini dengki ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang jelas dengki dengan hasad itu bedanya di situ bu. Kalau dengki dia membahayakan dirinya sendiri, tapi kalau hasad itu bisa membahayakan orang lain. Baik. Dan hasad itu huwallazi yashukku alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini qudratihi ala 'abdin min 'ibadihi bi'ilmin aw malin aw mahabbatin fi qulubin nas. Hasad itu atau ya hasad lah. Hasad itu adalah dia berkeberatan kalau ada kelimpahan rahmat Allah itu ditimpakan buat yang lain, buat saudaranya. Jadi kalau ada kebaikan Allah dikasih ke yang lain itu dia nggak mau, nggak suka. Baik itu ilmu atau harta atau kecintaan orang pada dia gitu ya. Kalau disebut dia lagi yang disebut. Tahu dia tokoh di sini, tahu gitu kan. Nggak suka betul kalau orang itu lebih tinggi kedudukannya, dikasih ilmu, dikasih harta, bahkan kedudukan di hati manusia. Aw hadzin minal huzuz, atau gitu ya, karena nasib yang baiknya Allah titipkan kepada saudaranya.
Jadi orang hasad itu dia nggak suka betul kalau saudaranya lebih sukses, kalau tetangganya lebih baik perekonomiannya, itu namanya orang hasad namanya Bu ya. Hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu wa illam tahsul lahu. Pokoknya prinsipnya kayak gini orang hasad tuh. Kalau aku nggak dapat, dia juga nggak boleh dapat. Itu parah sudah ini. Kalau ternyata dia punya, gimana caranya biar itu hilang sekalipun bukan punya saya. Misalnya ada si A dengan si B rebutan tanah kapling. Tanah kapling. Karena dua-duanya ini memang agak bermasalah gitu ya, agak bermasalah dari dulu gitu, rebutan kapling. Maka si A yang punya sifat hasad ini gitu, yang punya sifat hasad. Gimana caranya biar kapling itu nggak dibeli sama si B? Gimana pun caranya, sekalipun dia sendiri nggak bakal dapat. Dia jadikan fitnah lah nih, tanah ini tanah setan gitu kan. Tanah kuburan yang dulu pernah ada, padahal nggak ada kuburan di situ. Pokoknya dibuat gimana ceritanya, yang penting si B nggak dapat tanah itu, sekalipun saya juga nggak dapat. Itu namanya orang apa? Orang hasad. Itu parah betul Bu kalau sudah penyakit ini. Makanya beliau menyampaikan Imam Al-Ghazali, kalau kita terhindar dari penyakit ini aja nih dengki, maka sifat-sifat yang lain juga akan berat untuk masuk ke dalam hati. Karena ini inang dari segala penyakit Bu, inang dari segala penyakit. Yang pertama apa? Hasad. Baik, yang kedua gitu, yang kedua adalah riya. Riya itu melakukan amal agar dilihat oleh makhluk. Melakukan amal agar dilihat oleh makhluk. Yang niatan dari awalnya adalah pujian dan kedudukan di hati makhluk. Yang niatan awalnya adalah pujian dan kedudukan di hati makhluk. Nah, ini yang membedakan kita antara riya dengan senang setelah melakukan kebaikan. Nih, misalnya ibu mau ngapain ke masjid? Mau sedekah lah. Berapa? 5 juta. Biar apa Bu? Biar orang tahu lah saya sedekah 5 juta. Kalau nggak kesana nanti orang nggak ngelihat. Kalau nggak diumumin nanti orang nggak tahu saya sedekah 5 juta. Tuh, itu namanya riya. Memang niatan sedari awal pengen dapat pujian dan kedudukan di hati makhluk. Sedangkan kalau bunda nih sudah datang ke masjid, sudah datang ke lembaga, kemudian bunda bersedekah 5 juta. Dan orang lain ternyata nggak ada yang tahu. Qadarullah kabar ini ketahuan sama tetangganya. Diceritain, Ibu Anu diam-diam kemarin nyumbang 5 juta. Masa iya, aku lihat loh catatannya. Nah, si B cerita lagi ke tetangganya, si Ibu Anu, aku dengar dari si Ibu A itu dia loh sedekah 5 juta. Masa iya, gak ada yang tahu kan kita. Nah, dibicarain sama banyak orang. Sampai ke telinga kita nih yang nyumbang 5 juta tadi. Terus kita ada perasaan apa? Ada perasaan bahagia. Ya ada manis-manisnya gitu lah kayak air ini Bu ya. Saya promosi ini. Ini kan airnya ada manis-manisnya Bu ya, katanya ya. Ini airnya ada manis-manisnya. Jadi ketika dipuji sama orang tuh sampai ke telinga kita, terus kita merasa ada bahagia-bahagianya Bu. Saya yakin Ibu pernah melakukan sesuatu yang Ibu nggak pengen orang lain tahu, ternyata ketahuan juga. Ada perasaan apa? Manis, ada manis-manisnya. Nah, apakah seperti ini termasuk kategori riya? Bukan. Itu namanya hadiah dari kebaikan. Ada nggak hadisnya? Ada. Nabi SAW bersabda, "Idza sarratka hasanatuka." Kalau kebaikanmu membuat hatimu bahagia. Wasa'atka sayyi'atuka, dan hatimu merasa gelisah dengan keburukanmu, fa anta mu'min, maka ketahuilah engkau adalah orang yang beriman yang sesungguhnya. Jadi balasan buat orang beriman itu, kalau dia selesai melakukan kebaikan, ada kebahagiaan di dalam hatinya. Tapi kalau dia melakukan keburukan, nah ada kegelisahan di dalam hatinya. Itu orang beriman Bu, cirinya mudah banget. Jadi kalau habis ngomongin orang dan hati kita mulai gelisah, berarti kita masih beriman. Tapi kalau habis ngomongin orang puas banget rasanya, bisa tidur pokoknya. Nah, ini berarti agak lain ya.
agak jauh memang. Ini sejauh ini yang paling jauh memang Bu ya. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi kalau Bunda melakukan sesuatu terus kemudian ternyata ada orang muji terus Bunda senang, itu bukan riya. Karena riya itu yang membedakan dengan amalan kayak tadi itu adalah niatan awalnya. Ibu ngapain pengajian? Biar dilihat lah gitu ya. Ibu kenapa emasnya dari ujung ke ujung dipakai gitu. Dari ujung sini sampai ujung sini. Biasa Bu. Airnya tolong deketin sih. Nih. Jilbab jadi gini. Sini. Jilbabnya 1/2 meter, kalungnya 70 cm ya. Makanya lebih panjang ya. Sekalinya jilbabnya Masya Allah sudah syar'i 1,5 meter. Kalungnya 2 meter ya. Nah, pokoknya balap-balapan aja sama jilbabnya. Nah, jadi orang itu bisa dilihat riya dan tidaknya itu bukan dari kasat mata Bu. Dan bukan dari kasat mata. Maka kita nggak boleh mengatakan orang lain tuh kalau sholat di masjid lama kemudian kita bilang riya, nggak boleh. Karena riya, hasad itu adanya di mana? Di hati. Nggak bisa kita menebak orang itu riya, orang itu hasad, nggak bisa. Makanya nasihat ini lebih kepada menasihati diri. Gak usah nilai orang lain tapi nilainya kitanya. Kayak tadi tuh, ibu beramal buat apa? Orang nggak ada yang bisa nilai ibu. Orang ngeliat ibu sedekah pokoknya ibu baik aja. Ibu ya, ibu ngasih berapapun orang lihat emang baik aja udah gitu. Orang tuh nggak ada yang nyampe ke dalam-dalam. Allah sedekah juga pada pengen dilihat orang, nggak ada Bu, biasa aja. Cuman perasaan kitanya aja kadang suka ngerasa kayak diliatin itu sama orangnya. Baik. Nah, para bunda yang solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, riya juga yang membuat amalan itu menjadi kecil di hadapan Allah bahkan tidak memiliki nilai. Saya pernah ceritakan tentang orang yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat. 3 orang Bu ya, masih ingat? 1 orang yang mati syahid. Yang kedua adalah orang yang alim juga qori. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa bersedekah. 3-tiganya pada hari kiamat dipanggil oleh Allah. Terus kemudian kamu mati syahid ya? Iya ya Allah aku mati syahid karena engkau. Kata Allah bohong. Kamu hanya ingin disebut sebagai seorang yang pemberani. Kamu pengen disebut sebagai seorang pahlawan. Maka malaikat telungkupkan wajahnya seret ke neraka. Kan gitu ya. Yang kedua juga sama. Kamu ngapain aja di dunia? Saya ngajarin orang ya Allah ilmu kebaikan. Aku juga baca Quran hari-hari. Untuk engkau bohong. Kamu melakukan itu biar orang muji. Biar kamu dapat pujian sebagai orang yang alim. Orang yang qori. Hobi baca Quran. Kata Allah telungkupkan wajahnya seret dan lemparkan dia ke neraka. Yang ketiga orang yang suka bersedekah. Kemudian ditanya hartanya banyak ya Allah. Habis buat apa? Disedekahkan buat engkau ya Allah. Kata Allah engkau dusta, engkau bohong. Engkau sedekah cuma ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Wahai malaikat lungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan juga dia ke neraka. 3 orang ini cukup menjadi gambaran buat kita. Riya itu gak ada untungnya. Riya itu gak ada untungnya. Istilahnya nih Bu, ibu jajan yang banyak sampai kenyang itu jauh lebih baik dibanding ibu sedekah yang memang dari awal tujuannya untuk riya. Saya tegasin sekali lagi ya. Kita jajan apapun Bu boleh, silakan aja. Mau sampai kenyang, mau sampai nggak bisa jalan kekenyangan gitu ya. Silakan. Itu masih jauh lebih baik dibanding dengan apa? Dibanding dengan bersedekah tapi tujuannya untuk apa? Riya. Kenapa? Kalau Bunda makan kekenyangan paling gak jauh-jauh ya penyakit muda kayak kita nih yang masih umur 30 kayak gini ya. Masih 25 kayak para Bunda. Paling juga asam urat, kolesterol, darah tinggi ya kan. Paling gak jauh-jauh dari itu. Itu pertanggung jawabnya paling kenapa kekenyangan kan gitu aja ya. Tapi kalau orang itu bersedekah tapi niatannya riya, itu bisa menyeretkan dia kemana? Ke neraka. Ibu pernah menemukan satu hadis aja. Kenapa dia ya Allah dilemparin ke neraka? Dia kalau makan kekenyangan. Ada? Gak ada. Dia kalau masuk nyalain 1 mangkok, dia 2 mangkok. Gak ada Bu. Hadis kekenyangan masuk neraka itu gak ada Bu. Ustaz ada yang kekenyangan dan dia gak sholat. Nah ini dia. Karena kekenyangannya dia meninggalkan sholat ini. Jadi bukan karena kekenyangannya Bu. Tapi karena meninggalkan sholatnya. Gak ada Bu. Satu hadis pun menjelaskan bahwa orang yang terlalu kenyang tuh dimasukkan ke dalam neraka tuh gak ada. Gak ada. Yang ada itu adalah orang yang sedekah tapi niatannya untuk riya, untuk dilihat sama orang gitu. Ibu tidur jauh lebih baik dibanding dengan ibu membaca Al-Qur'an, tapi niatan ibu pengen dilihat sama orang supaya orang muji. Kenapa Ustaz? Memang hadisnya sahih. Nabi menyampaikan ketika Allah menyampaikan kamu ngapain aja di dunia? Aku baca Quran ya Allah buat engkau. Bohong.
Engkau hanya ingin dikatakan sebagai qori. Faqad qila, engkau sudah dipanggil dengan gelaran itu. Wa qanilta, dan engkau sudah dapat juga gelar itu. Sudah ya Allah, cemplungin ke neraka gitu. Padahal yang dibaca bukan Quran, tapi Quran, Bu, ya Allah. Bukan scroll FB, IG, bukan Quran, tapi bisa mengantarkan dia kemana? Ke neraka. Gitu. Makanya saya sampaikan, tidur kita jauh lebih baik dibanding saat membaca Quran, tapi tujuannya untuk orang. Tapi kalau ibu lagi diam-diam di masjid baca Quran, Masya Allah ya, keren banget sih ibu baca Qurannya, sampai nggak tidur, baru juga buka, kelewatan memang kalau sudah muji ya. Makanya kalau kita dipuji bilang apa? Alhamdulillah, Masya Allah, gitu ya. Kalau memang dia kelewatan memujinya, gak usah marah, deketin aja, bisikan di telinganya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu. Itu gangguan setan namanya. Ibu baru juga baca, akhirnya ngobrol ujung-ujungnya, baru juga tahu nih. Wih, Masya Allah. Sudah, nah aku baru mau baca. Malah kemarin ngobrol jadinya nggak jadi, gitu Bu. Nah, lalu kemudian bagian terakhir. Nah, bagian terakhir dari pembahasan maksiat hati ini. Sebelum nanti silakan kalau para bunda mau ada yang bertanya dipersilakan. Yaitu tentang ujub. Nah, ujub kalau bahasa Indonesianya ujub. Bangga diri Bu ya. Ujub tuh kalau bahasa Indonesia mungkin bangga diri lah yang sepadan itu. Karena ujub itu dekat banget sama sombong, maka kita jadikan satu ya. Ujubu wal kibru wal fakhur itu satu kesatuan. Bangga diri, sombong, gitu ya. Terus yang ketiga sok besar, sok merasa besar, gitu ya. Sok merasa besar. Oke. Itu satu aja Bu, satu kesatuan, gak apa-apa tulis aja ujub, takabur sama sok besar, sok merasa diri besar. Wa ammal ujbu wal kibru wal fakhru wa huwa da'ul udhal. Bahwa bangga diri, sombong dan merasa diri sok besar itu adalah penyakit yang kronis. Penyakit yang kronis. Adapun ujub, tahu ujub? Catat. Ujub itu adalah nadhrul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'zami, yaitu memandang diri sendiri sebagai orang yang mulia. Memandang diri sendiri sebagai orang yang mulia. Dan penuh kehormatan. Wah, ini nih, ngeri nih. Jadi kalau ada orang sudah memandang dirinya tuh, aku yang paling soleh, pokoknya si paling-paling Bu ya. Si paling soliha, si paling pengajian, si paling nutup aurat, si paling ibadah, si paling baca Quran, pokoknya si paling-paling lah. Kalau sudah merasa diri seperti ini, itu namanya apa? Ujub. Tapi dia hanya membesarkan dirinya, bukan orang lain, hanya membesarkan dirinya. Masih lanjut Bu ya pengertian ujub itu. Wa nadruhu ila ghairihi bi'aini dzulli wal istihqar, dan melihat orang lain dengan mata yang hina, dengan pandangan hina dan melecehkan. Istihqar itu melecehkan boleh, merendahkan juga boleh gitu ya. Jadi intinya kalau dia melihat dirinya itu mulia, sedangkan melihat orang lain itu hina. Melihat dirinya itu tinggi, kalau melihat orang lain itu rendah. Kayak gitu Bu. Itu namanya orang yang ujub. Wa sabratuhu fil majalis at-ta'aruf wa taqaddumi wa talabut tasadduri fil mahafili wa fil mahawaratil istinkafu min ayyuradda kalamuhu alaihi. Nah, biasanya kalau orang sudah seperti ini biasanya cenderungnya itu pengen selalu nonjol, pengen dilihat orang gitu ya. Pengen banget dapat pujian, pengen dapat panggung aja bawaannya. Gitu, enggak betah banget kalau udah ngeliat mic gitu ya. Pokoknya kalau ngeliat mic tuh kayak kena magnet itu, geser gitu, nempel betul sama mic. Jadi pengen semuanya tuh orang tuh dengar sama dia. Wa natijatuhu 'ala lisani ayyaqul, dan biasanya orang yang sudah terjangkit penyakit ini dia akan mengatakan ana wa ana, saya pokoknya. Bisa enggak? Ya saya sih bisa, enggak tahu yang lain. Wih. Ibu ya saya sih bisa aja sih sebenarnya.
Nggak tahu kalau yang lainnya, kayaknya nggak bisa. Pokoknya sih paling Bu, ujub itu kalau dia merasa dirinya itu lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia dibanding dengan yang lain. Itu seperti siapa? Seperti iblis. Kama qala iblisu al-la'in, sebagaimana iblis yang laknatullah itu selalu mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Seperti itu. Oke, itu sudah. Nah, sekarang apa itu takabur? Baik, sekarang bab ke takabur. Takabur itu membanggakan diri, dan dinyatakan dengan lisan serta perbuatan. Kalau ujub tadi Bu ya, kalau ujub itu dari hati Bu, dia nggak bilang saya lebih baik, enggak. Tapi kalau takabur itu, membanggakan diri seraya ditampilkan dengan lisannya dan juga perbuatannya. Ini sudah masuk ke bagian lahiriah. Kalau ujub itu perasaan bangga diri aja, tapi kalau sudah mulai takabur, dia akan sebutkan, saya tuh ya kalau masalah pengajian kayaknya sih paling lama ya di sini. Wih, ngeri. Tapi dia ngomong gitu ya. Jadi banding yang baru-baru tuh ya, ada yang mungkin yang baru 2 tahun ya di sini ya. Saya harap kepada kalian istiqomah ya seperti saya. Saya ini ya kadang ngantuk juga sih pengajian, tapi saya nggak pernah absen sih pengajian. Ada mungkin 5 tahun 7 bulan 30 hari lah. Wih, ngeri. Dia paham betul, dia hafal betul, dia sudah pengajian itu selama itu Bu. Nah, takabur namanya itu. Nah, takabur itu dia memang menyampaikan itu. Dan bahkan dengan gerakan-gerakannya kita bisa tahu dia itu sedang meninggikan diri kan gitu. Bahasanya kan beda Bu ya. Kalau misalnya hanya ingin memberitahu, misalnya alhamdulillah pengajian kita ini sudah berjalan 5 tahun 3 bulan 30 hari gitu ya. Itu enggak masalah. Tapi kalau sudah disertakan dia di dalamnya, dan ini saya ya, ini bukan sombongnya. Yang merintih itu saya ya di sini tuh ya. Bahkan waktu itu pengajian cuma saya sendiri yang hadir. Coba belum ada jamaahnya. Dia sombong betul namanya. Itu namanya takabur. Belum ada jamaahnya ya, memang dialah sendiri. Ya, belum ada ustadznya juga. Coba dia ngaji sama siapa? Setan. Ya enggak juga ya. Jadi ya itulah gambaran orang apa? Orang takabur itu seperti itu. Maka apa harus kita lakukan? Harus kita lakukan gini. Fa in ra'aita saghira. Ini begini nasihat terakhir. Kalau kita melihat ada orang yang kecil banget, maksudnya orang yang anak-anak nih, maka hendaklah kita mengatakan hadza lam yusillah wa ana asaituhu. Anak ini Masya Allah, dia lebih baik dari saya. Kenapa? Dia belum punya dosa, sedangkan saya sudah punya dosa. Fala syakka annahu khairum minhu, maka tidak diragukan lagi dia lebih baik dari saya. Wa in ra'aita kabiran, tapi kalau melihat yang lebih besar, orang yang sudah sepuh ya, maka katakan juga hadza qad abadallaha qabli, orang ini sudah pertama kali menyembah Allah sebelum saya. Ini orang ini sudah pertama kali ibadah dibanding dengan saya. Fala syakka annahu khairum minni, maka tidak diragukan lagi dia lebih baik daripada saya. Jadi kalau melihat anak kecil tuh gitu Bu, cara untuk bisa menekan apa? Bisa mengobati hasad, bisa mengobati riya, bisa mengobati ujub, takabur dan semisalnya itu dengan mengatakan ya Allah, anak ini lebih baik dari saya. Dia belum punya dosa, sedangkan saya udah banyak dosa. Melihat yang lebih tua, jangan disamain kayak ngeliat anak kecil. Kalau sama-sama ngeliat anak kecil, ya Allah po ibu sudah sepuh ya, iya, pasti banyak dosanya sudah. Pasti dosa ibu lebih banyak dari saya. Kenapa umur ibu aja udah 70, saya baru 50 gitu ya. Pasti 20 tahun lebih dahulu bermaksiat sebelum saya ya. Coba bayangin, itu nggak boleh. Jadi justru ngelihat yang tua itu kita akan mengatakan apa? Ya Allah, dia itu sudah terlebih dahulu ibadah sebelum saya. Pasti pahalanya juga lebih banyak dibanding saya. Fala syakka annahu khairum minni, maka tidak diragukan lagi dia lebih baik dari saya.
Atau melihat yang lain, contohnya. Kalau kita melihat wa in kana aliman, misalnya nih ya, kalau kita melihat ada orang yang berilmu, bagus banget bacaan Qur'annya, bagus banget ilmunya tinggi gitu. Maka katakan juga hadza qad utiya ma lam uta. Ini orang tuh Masya Allah spesial betul. Kenapa? Allah memberikan dia sesuatu yang belum diberikan kepada saya. Wa balagha ma lam ablughu. Dia sudah sampai pada derajat kedudukan yang baik yang belum Allah berikan kepada saya. Gitu Bu. Jadi muji-muji aja. Tapi wa alima kalau misalnya bertemu wa ingkana jahilan, kalau bertemu dengan orang yang bodoh. Kalau tadi kan kita bertemu dengan orang yang pintar, kita puji dia dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau kita bertemu dengan orang bodoh, jangan dikatakan bodohnya kamu beda dengan saya, gini-gini udah pintar. Pengajiannya aja 7 tahun ya. Walaupun babnya toharoh lagi ya. Nggak kelar-kelar tuh dari zaman tahun 1 sampai sekarang toharoh. Di Namirah tuh udah mau jalan 3 tahun ya. Sampai sekarang toharoh ya. Bab mandi aja belum kelar-kelar. Coba ya. Bab mandi itu Bu. Nanti pertemuan bulan depan masih bab mandi juga. Penutupan tapi ya. Karena mau Ramadan nanti. Babnya lain lagi nanti. Nah para bodoh yang solihan. Tapi kalau ketemu dengan orang yang bodoh. Masih bodoh tuh beneran. Ya memang benar nggak tahu Bu ya. Jadi yang bilang kamu tuh bodoh. Kadang kita nih kalau belum belajar tazkiyatun nafs tuh dibilang bodoh tuh tersinggung Bu ya. Iya sama juga sama. Gak usah deris namanya bodoh. Bodoh. Saya dengar betul telinga saya. Dengar betul waktu itu. Waktu di kajian saya bilang saya nggak tahu gitu. Saya mohon maaf saya belum tahu. Bodohnya Ustaz ini. Nah berarti kalau ada orang yang berani mengatakan orang lain bodoh depan orang berarti dia ya gitu ya. Terus apakah kita harus berbodoh-bodohan dengan orang yang bodoh? Sama aja bodohnya kan gitu. Udah mah kita bodoh gitu kan. Ngatain orang bodoh. Terus yang dikatain bodoh marah juga ya sama-sama bodoh gitu. Jadi yang dimaksud dengan bodoh itu dulu sebelum mengenal yang namanya tazkiyatun nafs. Paling ngerasa saya kan kuliah, saya kan lulusan pondok. Di bodoh itu masih tersinggung Bu. Jangan dikira ustaz tuh kalau sebut bodoh tuh pasti hatinya lurus. Nggak juga. Kadang pas lagi PMS juga gitu ya. Dari PMS, apalagi dulu pas lagi masih zaman-zaman masih jadi imam gitu kan. Akhir bulan, gaji belum keluar, pokoknya Bu. Sensi betul gitu pas lagi PMS misalnya. Jadi kalau kita ini dibilang bodoh, kita nggak usah marah sebenarnya. Karena memang kita ini bodoh. Coba ada nggak di sini yang tahu semuanya? Nggak ada. Jadi ketika dibilang misalnya bodoh, ternyata tetap kesinggung tuh. Ya Allah, iya. Pas pulang renung aja, ya memang bodoh lah ternyata ya memang bodoh. Nah jadi makanya ketika ada orang bilang saya mengetahui semuanya, itu khawatir kalimat ini akan terulang kembali kepada kita dan itu adalah ucapannya siapa? Qarun. Wa ma utituhu illa min ilmin indi. Tidaklah aku mendapatkan semua harta kekayaan itu kecuali ilmu saya. Gitu kata siapa? Kata Qarun. Gitu. Jangan Bu, nggak apa-apa dibilang bodoh sama orang, jangan tersinggung karena memang kita ini banyak tidak tahunya. Nah, kalau kita bertemu dengan orang yang bodoh, katakan juga hadza qad asallaha bijahlin. Orang model kayak gini, orang bodoh nih Bu ya. Kita akan katakan gini Bu, harusnya nih untuk melatih hati ya, melatih hati. Orang yang kayak gini kalau dia bermaksiat kepada Allah pasti diampuni Bu. Kenapa? Karena dia bermaksiat karena kebodohannya, karena dia nggak tahu. Lah coba kalau kita wa ana asaituhu bi ilmin, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah atas ilmu yang aku ketahui. Gitu. Jadi kalau melihat orang bodoh melakukan kesalahan, kita bilang gini, ya Allah, dia itu melakukan kesalahan karena enggak tahu. Nah, sedangkan saya masih melakukan hal yang itu padahal saya sudah tahu. Fa hujjatullahi alayya akadu wa ma adri bima yahtamuli wa bima yahtamulahu. Dan aku nggak tahu nih, kelak dia akan lebih baik dari saya dan kemudian saya akan lebih buruk daripada dia. Jadi pokoknya kalau melihat orang yang bodoh, kita bilang apa tadi? Ya Allah, kalau dia melakukan kesalahan wajar karena memang dia nggak tahu. Sedangkan saya pas melakukan kesalahan, saya ini udah tahu hukumnya. Coba Cung angkat tangan di antara para bunda yang hari ini nggak tahu hukum gibah. Angkat tangan. Yang nggak tahu hukum gibah. Hukum gibah itu haram misalnya. Ada nggak tahu? Nggak tahu. Yang seminggu ini nggak gibah angkat tangan.
seminggu aja, nggak usah sebulan, kelamaan. Yang seminggu ini aja nggak ada ngomongin orang sama sekali. Ada? Wassalamualaikum ya. Kayaknya berat Ustaz kalau nggak ngomongin orang deh. Padahal kita tahu. Nah makanya ngeliat orang yang menurut kita nggak pernah pengajian, nggak nutup aurat, dia melakukan itu karena nggak tahu lah orangnya. Atau bisa jadi memang nggak mau tahu lah ya. Tapi kalau kita ini melakukan keburukan kita sudah tahu. Nah bahkan kata beliau, wa in kana kafirun, ketika bertemu dengan orang kafir sekalipun ibu, ini untuk melatih tazkiyatun nafs kita. Sekalipun kita bertemu dengan orang kafir, maka katakan la adri asa ayyusallima wa yuhtama lahu bi khairil amal. Aku tuh nggak tahu. Bisa jadi dia itu Allah akan berikan hidayah dan dia masuk Islam. Dan dia memiliki amal yang terbaik nanti di penghujung kehidupannya. Wa yansallu bi islamihi minadzunubi. Lalu dengan keislamannya Allah gugurkan semua dosa-dosanya. Gitu ya. Sedangkan wa amma ana, sedangkan saya wal iyadzubillah, dan ini tentunya kita berlindung kepada Allah, fa asa ayyudillani Allahu taala fa akfur fayuhtamu li bisuil amal. Bisa saja nanti aku kepleset dalam kekafiran. Dan dari kekafiran tadi semua amal kebaikan yang sudah dikumpulkan semuanya hangus, gak ada nilainya sama sekali. Dan aku mendapati kematianku su'ul amal, yaitu amal yang buruk di penghujung. Fayakunu huwa ghadan minal muqarrabin, dan ternyata orang kafir tadi di akhir hidupnya termasuk orang-orang yang didekatkan sama Allah dengan kebaikan. Wa akunu ana minal mub'adin, dan sedangkan aku dijauhkan oleh Allah dari Allah, dari kebaikan. Ya Bu ya. Nah ini untuk melatih hati kita. Makanya kalau kita bertemu dengan orang kafir sekalipun, maka kita bilang, ya Allah, boleh jadi nanti mungkin bulan depan, tahun depan dia akan masuk Islam. Dan dia dimulai dari nol lagi kan ya. Semua keburukannya udah gak ada. Dan dia di ujung-ujungnya malah masuk surga. Nah sedangkan saya udah beriman dari lahir. Bisa jadi nih bulan depan, nanti tahun depan naudzubillah ya kepleset, akhirnya menjadi orang yang kafir. Ketika dari kekafiran tadi semua amal kebaikan yang sudah ditumpuk udah gak ada nilainya, masuk neraka dan menjadi orang yang su'ul khotimah. Itu melatih kita Bu, supaya apa? Supaya kita tidak punya sifat apa tadi, hasad, ria, dan juga ujub, takabur dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai insyaallah pembahasan tentang maksiat hati. Jadi 3 maksiat ini yang menjadi inang. Kalau ternyata kita bisa untuk apa? Bisa untuk menghindari yang 3 ini, maka yang lain-lainnya itu kayak dendam kesumat. Tahu dendam kesumat? Kukutuk kamu miskin 7 turunan. Wih, bayangin 7 turunan Bu, padahal anaknya nggak punya salah sama kita. Kita doain miskin 7 turunan. Nah itu namanya dendam kesumat. Dendam kesumat itu dimulai dari mana? Dari hasad. Dari hasad. Gak mau memaafkan orang, itu juga sama, dari hasad dan seterusnya. Maka kalau 3 penyakit ini bisa kita netralisir, bisa kita belajar pelan-pelan, maka penyakit-penyakit lain juga gak bakal tumbuh kembang di mana di hati-hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan dulu, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu